Ya, selamat bertemu kembali dan materi kita di saat ini adalah materi terakhir tentang kekongruenan dan kesebangunan. Ya, bagian yang terakhir, bagian yang kedua, dan ini merupakan materi terakhir di semester ganjil yang berjalan ini. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita ada tiga: memahami konsep kesebangunan dua bangun datar, memahami konsep kesebangunan dua segitiga, menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Jadi ini ada tujuan pembelajaran kita, ada tiga, ya, dan materi pokok kita tentang kesebangunan. Bagian yang pertama, dua bangun datar yang sebangun. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama, tapi sisi-sisi yang bersesuaian harus sebanding atau proporsional dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perubahan bangun satu menjadi bangun yang lain yang sebangun melibatkan perbesaran atau pengecilan. Lebih dikenal dengan istilah dilatasi ya pada materi yang lalu tentang transformasi geometri. Dengan kata lain, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian harus senilai atau sama. Yang kedua, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Berarti, perbedaan dengan kekongruenan adalah pada perbandingan panjang sisi yang bersesuaian. Kalau kongruen, panjang sisi yang bersesuaian harus sama. Tapi pada kesebangunan tidak perlu sama, tetapi perbandingannya ya, yang senilai atau sama. Perhatikan dua bangun datar ini ya, yang kita lihat bentuk posisinya ya, arahnya sama, maka kita dengan mudah menentukan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian, yaitu AB dengan EF ya, BC dengan FG, CD dengan HG, dan DA dengan HD. Itu juga dengan perbandingan sudut yang bersesuaian, A dengan E, B dengan F, C dengan G, D dengan H. Kalau kedua bangun ini memenuhi syarat pertama dan kedua, maka dikatakan bangun segi empat ABCD sebangun dengan EFGH. Notasinya seperti ini. Jelasnya masuk di contoh. Ya. Tuliskan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun datar berikut. Ya. Sisi yang bersesuaian yang pasti PQ dengan EF, QR dengan FG, RS dengan GH, ST dengan HI, TU dengan IJ, dan UP dengan J. Itu dengan sudut yang bersesuaian ya, P dengan E, Q dengan F, R dengan G, S dengan H, T dengan I, U dengan J, P dengan I ya, seperti itu. Sangat mudah kalau posisi arah ya, sudah sama. Lanjut, selidikilah apakah dua trapesium di bawah ini sebangun, apakah sebangun atau tidak ya. Tentunya harus memenuhi dua syarat ya, sisi-sisinya harus sebanding ya, sisi yang bersesuaian, dan sudut-sudutnya yang bersesuaian harus sama besar. Maka kita ubah posisi dari kedua trapesium ini ya, seperti ini, agar supaya dengan mudah kita bisa menentukan mana sisi-sisi ataupun sudut-sudut yang bersesuaian. Sudah seperti ini, maka dengan mudah kita bisa menentukan sudut yang bersesuaian. Berarti P dengan D, Q dengan C, R dengan B, S dengan A. Nah, kedua gambar tersebut merupakan trapesium sama kaki. Nah, sifatnya besar sudut yang berdekatan sama, yaitu P dengan Q sama, ya, D dengan C sama, S dengan R sama, A dengan B sama. Jadi kalau sama berarti P dengan Q sama 120, D dengan C 120 juga, S dengan R 60, A dengan B juga 60. Sehingga sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka poin yang pertama terpenuhi. Bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama, tinggal perbandingan sisinya. Kita lihat perbandingan sisi yang bersesuaian, PQ dengan DC, KR dengan CB, SR dengan AB, SB dengan AD. Maka perbandingannya adalah
Q per DC sama dengan QR per CB, RS per AB, SP per AD. Di mana panjang masing-masing sisi sudah diketahui PQ 4, QF 2 satuan, SR 16, SP 2 satuan, DC 2 cm, SB 1 satuan, AB 8 cm, AD 1 satuan. Ukuran ini kita akan substitusi ke bersamaan ini. Jadi seperti ini. Sehingga kalau kita lihat perbandingannya 4:2, 2:1, 16:8, 2:1 adalah sama, yaitu 2. Ya. 4/2, 2, 2/1, 2, 16/8, 2, 2/1, 2. Di perbandingan sisi yang bersesuaian sama, yaitu 2. Maka kesimpulannya, trapesium PQRS sebangun dengan trapesium ABCD. Seperti itu. Kemudian kita masuk di sesi yang kedua, dua segitiga sebangun. Dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi syarat perbandingan sisi yang bersesuaian senilai, besar sudut yang bersesuaian sama. Ya. Nah, syarat dua segitiga sebangun. Maka perbandingan panjang sisi yang bersesuaian ya, harus senilai, yaitu A aksen B aksen per AB sama dengan B aksen C aksen per BC, aksen C aksen per AC. Pun dengan sudut yang bersesuaian harus sama. A dengan aksen, B dengan B aksen, C dengan C aksen. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, untuk lebih sederhana, agar kita dapat mengetahui apakah dua segitiga itu sebangun, ya, maka harus memenuhi satu kondisi, ya, dari beberapa kondisi yang berlaku. Yang pertama, perbandingan ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama, yaitu sisi. Ya, di kriteria yang pertama, sisi. Kalau itu diketahui, maka yang pasti kedua segitiga itu sebangun. Lalu kondisi yang kedua, 2 atau 3 pasang sudut bersesuaian sama besar. Sudut. Ya. Tapi di gambar ini hanya 2 saja sudah mulai. Tidak perlu ketiga-tiganya. Ya. Hanya 2 saja. Karena secara otomatis sudut yang ketiga akan sama. Ya. Kalau kedua sudut yang lain sudah diketahui. Kemudian kondisi yang ketiga, perbandingan 2 pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diambilnya sama besar. Maka kriterianya sisi, sudut, sisi. Ya. Sisi, sudut, sisi. Oke. Nah, kita masuk di contoh. Pada gambar samping QR sejajar ST. Buktikan bahwa segitiga QRP dan TSP sebangun. Kemudian tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita akan buktikan segitiga yang warna kuning sebangun dengan segitiga yang warna biru. Kita lihat di sini. Ya. Kita masih ingat materi garis dan sudut di kelas 7 tentang dua garis sejajar dipotong oleh garis yang lain, maka kita akan mendapatkan di sini sudut RQP dan STP berseberangan dalam, QRP TSP berseberangan dalam, QPR dan TPS bertolak belakang. Kalau sudut bertolak belakang pasti sama, sudut yang berseberangan dalam pasti sama, ya, sama besarnya. Maka kondisi pertama terpenuhi, yaitu sudut. Maka kesimpulannya, segitiga QRP sebangun dengan segitiga TSP. Walaupun hanya 2 sudut yang memenuhi, sudah dipastikan segitiga ini, 2 segitiga ini sebangun. Kemudian perbandingan sisi yang bersesuaian jelas, ya, QR dengan ST, ya, sesuai dengan gambar. RP dengan SP, QP dengan TP. Kita lanjut. Pada segi ABC dan segitiga PQR, diketahui sudut A 105, B 45, sudut B 45 derajat, sudut I 105 derajat. Pertanyaannya, apakah kedua segitiga tersebut sebangun? B. Tulislah pasangan sisi yang mempunyai perbandingan yang sama. Langkah pertama, tentu kita harus gambar berdasarkan kondisi yang ada menggunakan busur dan penggaris. Ya. Kita sesuaikan dengan sudut-sudut yang sudah diketahui. Ya. Kita gambarkan hasilnya seperti ini, di mana B sama dengan P 45 derajat, A sama dengan Q 105 derajat. Secara otomatis sudut C dan R sama. Sehingga jawabannya iya, kedua segitiga tersebut sebangun karena 2 pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Yaitu B dan P sama, A dan Q sama. Maka kriteria sudut terpenuhi. Maka kedua segitiga ini
sebangun. Ya. Walaupun hanya saja dua yang diketahui, sudah bisa membuktikan bahwa dia sebangun. Kemudian pasangan sisi yang perbandingan sama berarti BA atau AB dengan PQ, BC dengan PR, AC dengan QR. Ya, sangat mudah ya. Kita masuk di pemecahan masalah berkaitan dengan kesebangunan bangunan. Ya. Sebelumnya perhatikan dulu rumus-rumus yang ada dalam materi kesebangunan ya. Kita bertemu soal-soal seperti ini ya, gambar-gambarnya seperti ini, maka kita gunakan persamaannya ya, seperti ini. Nah, persamaan ini sangat penting untuk menjawab semua soal-soal berkaitan dengan kesebangunan persamaan ini. Dan juga ada yang bentuknya seperti ini, ataupun segitiga seperti ini. Oke, lanjut saja dengan soal. Dua buah bangun di samping sebangun. Hitunglah panjang EF, HG, AD, dan DC. Dan tentukan nilai X, Y, dan Z. Yang pertama kita buat kedua trapesium ini searah, posisinya sama, agar kita mudah menentukan sisi-sisi ataupun sudut-sudut yang bersesuaian. Ya, seperti ini. Kita buat seperti ini. Ya. Kemudian langkah pertama, tentukan panjang EF. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian jelas tadi dalam trapesium seperti ini, AB dengan EF, persesuaian BC dengan FG, CD dengan GH, AD dengan EH. Untuk menentukan panjang EF ataupun AD, ya, tidak perlu semua ini kita cukup melihat di soal mana yang diketahui. Soal yang diketahui adalah AB sudah diketahui, BC diketahui, FG diketahui. Yang ditanya EF. Jadi persamaan ini yang kita pakai. Tidak perlu semua. 20 per EF sama dengan 35 per 28. Jadi EF yang ditanya, kita kali silang seperti ini. Kita sederhanakan 35 EF sama dengan 590, maka EF sama dengan 590 bagi 35, 16 cm. Jadi panjang EF 16 cm. Kemudian panjang AD, kita gunakan bersama ini, AD per EH dan BC per FG. Karena BC per FG sudah diketahui di soal. Ya. 35 per 28 sama dengan AD per 16. Kita kali silang seperti ini. 28 AD sama dengan 590. AD sama dengan 590 bagi 28 sama dengan 20 cm. Ya. Kemudian panjang HG dan panjang DC. Panjang HG dan DC adalah sisi miring pada trapesium. Ya. EF sudah kita dapatkan 16 cm. Maka yang pasti ini juga 16 cm. Kemudian panjang di sini 16, ini 28. Otomatis ya, di sini 16, yang sisanya adalah 12. 16 tambah 12, 28. Maka kita perhatikan ada segitiga siku-siku 16 dengan 12. Maka HG kita gunakan teorema Pythagoras. Hasilnya adalah 20 cm. Jadi panjang HG 20 cm. 16 kuadrat tambah 12 kuadrat. Kemudian panjang DC yang sudah diketahui 20 cm. Ya. Otomatis 35 di sini 20, berarti di sini adalah 15 dan tingginya pasti sama 20. Kita gunakan teorema Pythagoras, DC sama dengan 20 kuadrat tambah 15 kuadrat. Jadi akar 625 25 cm. Jadi seperti itu. Mudah. Nah. Terakhir nilai X, Y, dan Z. Ya, perhatikan. Nilai X ini kita bisa dapatkan dengan cara mengurang. 360 kurang 90 kurang 90 kurang 127. Nah, tanda siku-siku berarti sudutnya 90 derajat. Ya, sudutnya 90 derajat. Dapatkan 360 kurang 307. Jawabannya adalah 53 derajat. Jadi X 53 derajat. Secara otomatis sudut C juga atau sudut Z ini besarnya juga 53 derajat. Dan sudut Y bersesuaian dengan sudut H, maka Y adalah 127 derajat. Selesai. Contoh kedua, sebuah foto diletakkan pada selembar karton ukuran 50 cm 40 cm. Dan di sisi kiri kanan atas diberi jarak seperti pada gambar, di atas 3, kiri kanan 5, di bawah belum diketahui. Itu yang ditanya.
Berapa lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto? Kemudian berapa perbandingan luas foto dan luas karton? Nah, caranya bagaimana? Nah, kita buat sketsanya seperti ini, ya. Panjang karton 50, lebar 40. Otomatis dapatkan panjang karton 50, 40 lebar karton. Dan foto, ya, dapatkan P sama dengan 40. Dapat dari 50 kurang 5 kurang 5. Ya, berarti panjang foto 40. Sedangkan lebar foto 40 kurang 3 kurang A. Panjangnya 37 kurang A. Sehingga perbandingannya seperti ini. Lebar karton bagian bawah yang tertutup, ya, kita gunakan variabel A. Panjang karton per panjang foto sama dengan lebar karton per lebar foto. 50 per 40 sama dengan 40 per 37 kurang A. Di sini kita tinggal mengalih silang, ya, 50 kali 37 kurang A sama dengan 40 kali 40. Ya. Hasilnya adalah 50 kali 37 1850, 50 kali A min 50A, 40 kali 40 1600. Dua ruas kita kurangkan 1850 agar ruas kiri tertinggal 50A min 50A, karena hasilnya adalah 0. 900 kurang 1850 hasilnya min 250. Nah, kedua ruas kita bagi dengan min 50, min 50A bagi min 50 positif A, min 250 bagi min 50 positif. Jadi A sama dengan 5 cm. Lebar karton bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto 5 cm. Sehingga lebar foto adalah 40 kurang 3 kurang 5, 32 cm. Dan B, perbandingan luas foto dan luas karton. Ya. Luas foto panjang ke lebar 40 kali 32, 1280 cm². Nah, luas karton panjang ke lebar 50 kali 40, 2000 cm². Maka perbandingannya adalah 80 bagi 2000, keduanya kita bagi 80. Jadi perbandingannya adalah 16 bagi 25. Jadi erat kaitannya dengan materi perbandingan pada kelas 7. Ya. Lanjut. Pada suatu sore, sebuah rumah dan pohon bersebelahan. Panjang bayangan berturut-turut, rumah 10, pohon 4 meter. Jika tinggi pohon sebelahnya 10 meter, tentukan tinggi rumah tersebut sebenarnya. Caranya kita perbiasakan buat sketsa, ya, sketsa sederhana saja. Dari, ya, di atas permukaan tanah ada rumah dan ada pohon. Ya. Tinggi pohon 10 meter, panjang bayangannya 4 meter. Hingga tinggi rumah belum diketahui dan panjang bayangan rumah 10 meter. Nah, kita salin ke bentuk segitiga, ya, seperti ini. Tinggi rumah panjangnya 10, tinggi pohon panjangnya 4 meter. Nah, kita dapatkan perbandingan sisi yang bersesuaian TR per TP. Tinggi rumah per tinggi pohon sama dengan bayangan rumah per bayangan pohon. Seperti ini. PR kita ganti 10, BP kita ganti 4, TP kita ganti 10. Yang ditanya adalah TR, tinggi rumah. Kita kali silang, 4 kali TR sama dengan 10 kali 10. 4 TR sama dengan 100, TR sama dengan 100 bagi 4, tinggi rumah sama dengan 25 meter. Ya, sangat mudah, ya. Jadi tinggi rumah sebenarnya 25 meter. Lanjut, untuk menentukan tinggi sebuah pohon, Ahmad menempatkan cermin di atas tanah di titik E, ya. Seperti pada gambar. Dari titik E, Ahmad berjalan mundur ke titik D, sehingga dia dapat melihat ujung pohon pada cermin. Ya. Teman Ahmad mengukur panjang BE 18, ED 2,1 meter. Ketika berdiri, jarak mata Ahmad ke tanah atau jarak C ke D adalah 1,4. Perkirakan tinggi pohon tersebut. Kan? Kita buat dua segitiga, ya. Pertama segitiga CDE, ya. Dan yang kedua segitiga ABE. Karena CD diketahui 1,4 meter, DE 1,1, BE 18 meter, AB adalah tinggi pohon belum diketahui atau yang ditanya. Jadi kita dapatkan persamaannya, ya. Persamaannya seperti ini. Substitusi yang sudah diketahui, AB per 1,4 sama dengan 18 per 2,1. Tinggal kita kali silang,
AB kali 2,1 sama dengan 18 kali 1,4. 2,1 kali AB sama dengan 25,2. AB sama dengan 25,2 bahagi 2,1, AB sama dengan 12. Jadi tinggi pohon 12 meter. Sangat mudah. Lanjut contoh terakhir ya. Perhatikan gambar. Pekinya 4 meter, bayangannya 15 meter, panjang bayangan pohon 30 meter. Tentukan tinggi pohon. Ya. Sama caranya kita buat dua segitiga ya. Segitiga ORS dan segitiga kecil OQP. Peki 4, OQ 15, OR 30 meter, SR tinggi pohon, itu yang ditanya. Ya. Kita buat perbandingan sisi yang bersesuaian. SR per PQ sama dengan RQ per O, RO per QO. Nah, seperti ini. Ya, hasilnya SR per 4 sama dengan 30 per 15. Kita kali silang seperti ini ya. 120, SR sama dengan 120 bagi 15 ya. SR sama dengan 8 meter. Ya, selesai. Nah, tugas untuk Anda jangan lupa dibuat ya, untuk penilaian raport nanti sangat pengaruh nilainya ya. Buat berkelompok boleh. Kalau yang kurang jelas silahkan ditanyakan kembali lewat WA. Kalau kurang jelas, kalau jelas silahkan jawab saja soal-soal yang diberikan. Soal terakhir itu akan diberi nilai. Jangan lupa gunakan rumus-rumus yang sudah diberikan bersamaannya. Demikian ya, ada 7 nomor ya. Nomor soal berkaitan dengan kesabangunan ya. Maka silakan Anda kerjakan itu dengan sebaik-baiknya ya. Oke. Demikian pertemuan kita saat ini ya. Jaga kesehatan dan selalu sehat semua.